Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wal faidatur rabi'ah anni ra'aitu ba'dal khalqi yadunnu anna sarafahu wa izzahu fi kasratil aqwam wal asair fahtazza bihim wa za'ama akharun annahu fi sarwatil amwal wa kasratil aulad faftakharu biha wa hasiba ba'duhum annal izza was sarafa fi ghasbil amwalin nas wa dulmihim wa safki dima'ihim wa taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mal wa israfihi wa tabdhirihi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum fahtartu taqwa wa taqattu annal qur'ana haqqun sadiqun wa dhannahum wa husbanatihim wa hisbanahum kullaha batilun zailun. Kemarin diceritakan Hatimul Asam mana berguru kepada Syekh Gulbi selama 30 tahun. Ditanya apa hasilnya, maka beliau menjawab hanya 8 faedah daripada ilmu, dan itu cukup bagiku, dan aku berharap 8 faedah ilmu menjadi sebab keselamatanku sampai ada di akhirat. Si Syekh Al-Baqi juga bingung, loh 30 tahun dapat 8 faedah ilmu? Iya, kata dia, aku nggak bohong, kata dia. Maka ditanya apa faedah yang pertama, aku melihat makhluk ini semuanya mempunyai hal yang ia sukai dan ia cintai, yang ia senangi. Tapi semua yang ia senangi ada yang cuma sampai sakit yang mendekati kematiannya. Setelah mati ya udah berarti berpisah darinya. Ada yang menghantarkan sampai ke liang lahat, setelah itu ditinggalkan dia sendiri, dan tidak ada yang masuk hartanya atau keluarganya ke liang lahat itu kecuali amal solehnya. Karena itu aku menyatakan bahwa aku tidak mencintai apapun kecuali amal solehku, karena semuanya pasti akan berpisah daripada aku. Amal solehku yang akan sejati, yang akan terus menemani aku sampai ada di alam kuburku. Karena itu aku jadikan yang aku cintai adalah amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan aku melihat makhluk ini mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah nafsu yang menuntut, langsung dipenuhi dan dipuaskan. Padahal Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Orang yang takut bagaimana nanti dia harus berhadapan dengan Tuhannya untuk bertanggung jawab, dan dia di atas dunia mencegah mengikuti hawanya, maka tempatnya ada. Kenapa nih? Maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu aku yakin Al-Quran itu benar kok kabarnya, ada surga, dan orang yang menempati tempat surga itu yang takut hari akhiratnya dan di atas dunia mencegah hawa nafsu. Disitulah aku harus melawan hawa nafsuku, dan aku harus selalu giat dalam memerangi hawa nafsuku, sehingga hawa nafsuku bisa jinak dan akan membantu aku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, aku melihat setiap orang kok dia tadi itu usahanya hanya untuk duniawi, numpuk-numpuk harta, bangun rumah, mobil mewah dan seterusnya. Setelah ia mendapatkan dunianya, ternyata
dia tidak menginfakkan hartanya, padahal Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, apa yang ada pada kamu akan hilang, tapi apa yang sudah ada pada Allah berupa sedekah dan lain-lainnya itu yang akan kekal sampai ada di akhirat. Karena itu semua hasilku daripada dunia aku sedekahkan liwajhillah, untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi tabunganku ada di sisi Allah di akhirat. Nah, ini yang keempat. Ini yang keempat, faedah yang keempat, aku melihat sebagian makhluk ini dia meyakini bahwa kemuliaannya itu kalau banyak pengikut, kathratil agwam, wal asyair, banyak keluarga. Mereka merasa bangga kalau banyak pengikutnya, sekian juta pengikutnya, sekian itu, wah. Sebagian lagi dia mengaku annahu fi tharawatil amwal, oh yang mulia itu kalau hartanya yang banyak, hartanya yang banyak itu yang terhormat itu. Ada lagi yang dia meyakini kasratul aulad, yang banyak anaknya, yang kuat keluarganya, kesukuannya, waftakharu biha, bangga dengan itu. Sebagian lagi bahkan menyangka annal izza wasyraf fi ghasbi amwalin nas, yang mulia itu adalah kalau sudah bisa merampas harta orang, tanah dirampas, pekerjaan dirampas, wa dzulmihim, mendolimi orang, bahkan membunuh orang, jago, hebat, ketua preman yang paling ditakuti. Malah sebagian orang annahu fi itrafil mal wa israfi wa tabdzirih, yang mulia itu adalah yang jadi bos, yang mentraktir sana mentraktir sini, makan-makan mewah, rekreasi, buang-buang harta nggak ada perlunya. Dia menganggap itu adalah kemuliaan, padahal fata'amaltu fi qouli ta'ala, aku berpikir dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Fakhtartu taqwa, karena itu aku pilih takwa. Wa tagatu anal Qur'an haq shadiq, aku yakin Quran itu adalah benar, semua kabarnya adalah benar. Wa dhannahum wa hisbanahum kullaha batil zail, yang disangkakan oleh manusia dari itu, kemuliaan dari harta, kemuliaan itu dari jabatan, kemuliaan tadi itu banyak pengikut, kemuliaan tadi itu keluarga yang besar, kesukuan, kemuliaan itu adalah kalau sudah mentraktir sana mentraktir sini, menghambur-hamburkan harta, itu adalah batil, tidak benar. Saudara, awas, hati-hati yang mau bangga dengan pangkatnya. Sebelum Anda ada Fir'aun, ada Namrud, mereka jadi raja yang bukan hanya dipatuhi, bahkan disembah. Bukan hanya menjadi raja diraja, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Yang merasa bahwa kekayaan itu adalah kemuliaan. Sebelum Anda ada Qarun yang sangat kaya raya, yang merasa mulia dengan ilmunya. Sebelum Anda ada Bal'am, semuanya dilaknat oleh Allah. Kemuliaan itu adalah karena takwa. Pas, hati-hati. Bagaimana nasab? Semua kemuliaan yang pada manusia, mau pemuliaan nasab, kemuliaan ilmu, kemuliaan pengaruh dan lain-lainnya, sia-sia kalau nggak ada takwa. La amruka mal insan illa ibnu dinihi fala tatruki taqwa tikalan 'ala nasab wa qad rafa'al islamu Salman Farisin wa qad wada'a syirkul hasiba abalahab. Tidak ada nilai manusia itu kecuali karena diukur oleh agamanya. Karena itu
Jangan meninggalkan takwa hanya mengandalkan nasab mulia. Tuh lihat bagaimana Islam mengangkat derajat orang ajam, Salman dari Persia, karena imannya dan takwanya. Dan bagaimana Islam itu menjatuhkan martabat yang punya nasab mulia, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi, nasabnya senasab dengan Nabi itu. Jatuh karena meninggalkan takwa dan iman. Nggak boleh ya. Kalau kamu itu menjadi turunan orang yang baik, jaga kebaikan daripada datuk-datuk kamu, jaga yang kemuliaan mereka. Emangnya mereka tadi itu mulia karena apa? Pabriknya. Lihat, oh karena hafal Quran, oh karena istiqomahnya, oh karena takwanya, oh itu yang harus dipertahankan. La wala takda' bikana abi wattabi' sunnat khair nabi Ahmad al-Hadi ila sanani. Cukup. Datuk saya itu begini, datuk saya itu begitu, kehebatan mereka, cukup begitu. Nggak bisa. Ente ngikuti mereka sampai Nabi Muhammad dan seterusnya. Gitu. Laisa fatah man qala kana abi, inna fatah man qala ha anada. Bukanlah pemuda yang hebat jadi acui jempol kalau pandai menceritakan kesuksesan orang tuanya dan datuk-datuknya. Pemuda yang hebat yang meneruskan orang tuanya dan datuk-datuknya. Ceritakan bapak saya jenderal, datuk saya itu adalah orang yang sukses, tapi dia bandar narkoba misalnya. Apanya mau dibanggakan? Ente awas, hati-hati. Aku melihat orang ini merasa kemuliaan itu karena banyak pengikut. Ada lagi yang menyatakan karena harta, ada lagi karena keluarga, kesukuan. Ada lagi kalau sudah menjadi zalim, mau bertindak apapun. Ada lagi yang mengabur-aburkan harta. Setelah aku merenungkan ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum, maka aku jadikan takwa itu adalah kemuliaan utama. Karena Al-Quran itu benar dalam segala kabarnya, dan apa yang disangkakan orang-orang tadi itu kemuliaan adalah batil. Masya Allah. Coba gantian yang baca. Fadhal. Mau baca? Mau baca enggak? Mau baca enggak antum? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wal fa'idatul khamisatu anni ra'aitun nas yadhummu ba'dhum ba'dhan wa yagtabu ba'dhum ba'dha fawajadtu dhalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi fata'ammaltu fi qaulillahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya fa'amiltu annal qismat fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali fama hasadtu ahadan wa raditu biqismatillahi ta'ala. Faedah yang kelima, aku melihat manusia ini yadumu ba'dhum ba'dhan, mencela satu sama lain, mengkritik sana, mengkritik sini, mencela sana, mencela sini. Wa yaqtabu ba'dhum ba'dha, menghibah sana, menghibah sini. Wajud dzalika minal hasad. Aku melihat ini karena hasud aja, karena penyakit hasad, penyakit iri hati. Baik itu karena fil mal, dalam harta, masalah bisnis, masalah kekayaan, wajah atau kedudukan, wal ilm atau karena ilmu bahkan.
saling hasud karena ilmu. Majelisnya karena rame, gimana caranya, sepi di fitnah sana, di fitnah sini. Pondoknya bagaimana, di fitnah sana, di fitnah sini. Maka aku merenungkan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku Allah yang membagi di antara manusia ini ma'isyatahum, hasil kerjanya di dalam kehidupan di atas dunia. Ada yang jadikan panennya berhasil, ada yang gagal panen, ada yang bisnisnya maju, ada yang bangkrut, ada yang dapat setiap jamnya sekian ratus juta, ada yang sekian ratus ribu, ada yang sekian puluh ribu, ada yang kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Ada yang karena kedudukan, berebut jadi DPR sering hasud, berebut jadi wali kota, bupati, jadi kan berebut, bahkan kadang-kadang ketua masjid sering hasud, sehingga menghibah sana, menghibah sini, mengkritik sana, mengkritik sini. Ada yang karena ilmu, bahkan antara pondok, pengasuh pondok, antara dai. Tapi aku merenungi bahwa Allah yang mengatur itu, Allah membagi. Disitulah aku yakin bahwa semua bagian dari Allah itu adalah sudah ditentukan fil azal, sudah dengan zatnya yang maha dahulu. Karena itu aku tidak mau menghasut seorang pun. Wa raditu bi qismatillah, dan aku ridha dengan bagian Allah Subhanahu wa taala. Apanya Pak, mau hasud itu apanya? Karena harta orang ini bagi siapa? Ada yang kaya, ada yang melarat, itu Allah bagi. Ada yang dari dokter, ada yang jadi pasien, itu Allah bagi. Sakit hati ini, hasad ini, apa sih hasud itu? Hasud itu gimana? Nggak seneng orang muslim dapat nikmat dari Allah. Kelihatan orang muslim dapat nikmat dari Allah, nggak seneng hati, pinginnya dicabut itu nikmat, hilang dari dia. Bukan karena mau bersaing ya, kepingin jadi seperti dia, enggak. Orang itu kalau kepingin jadi, lihat orang yang alim kepingin jadi orang alim, nggak apa-apa Pak, bagus. Kelihatan orang yang soleh kepingin jadi orang soleh, nggak apa-apa, bagus. Kelihatan orang mengajar kepingin dia menjadi orang yang bisa mengajar, itu bagus. Oh, ini ngajar nasihat mudah-mudahan bisu. Loh, apa perlunya? Ini orang karena cerdas mudah-mudahan gendeng. Loh, gila. Apa perlunya? Ini kaya bagi sana bagi sini mudah-mudahan melarat. Penyakit. Penyakit itu Pak. Karena dikatakan kullu da'in qad yurja imatatuhu izalatuhu illa da'a man 'adaka an hasadi. Semua penyakit itu masih bisa diharapkan loh sembuhnya, kecuali penyakit orang musuhi kamu dari hasud. Itu klarifikasi. Tambah sakit hati, terus ya diem aja, biarin. Isbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatiluh. Inti kalau kepingin membuat orang yang hasud sama kamu itu merana, nggak usah dijawab, sabar aja, senyum terus. Itu tambah membakar dirinya Pak, lama-lama gosong hatinya itu. Kal nari ta'kulul hatab fa illam tajid la ma ta'kuluh. Api itu kalau kamu kasih kayu tambah berbara, tinggalkan aja api itu, ntar lagi tambah redup, tambah redup. Kenapa? Memakan dirinya sendiri, mati. Begitulah orang yang hasud, berusaha. Tinggalkan aja, senyum,
inti sama keluarga sehat, ini tidak banyak ngajarnya, teruskan aja. Itu sama dengan api yang nggak dikasih kayu, ntar lagi padam sendiri, Pak. Al-hasud la yasud, orang yang hasud gak akan sukses. Am yahsuduna ala ma ataba min fadli, apa yang dihasudi? Karena Allah yang ngasih, karena Allah yang bagi, karena Allah yang mengatur. Jahat orang hasud. Karena itu kita diperintahkan untuk berdoa, untuk berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jahat, Pak, jahat. Orang hasud itu menghalalkan segala fitnah. Sehingga pernah diceritakan setan iblis bertemu sama Fir'aun. Setelah ketemu, iblisnya ngomong, tahu aku? Saya kenal iblis, kata Fir'aun. Si Fir'aun ditanya, ada nggak yang lebih jahat dari kita, yang lebih jelek daripada kita? Aku manusia, ngaku Tuhan, ente makhluk yang dilaknat oleh Allah sama turunannya. Ada, kata dia. Ada yang lebih jelek dari aku. Iya ada. Siapa? Orang yang hasud. Kok bisa kamu ngomong gitu? Iya, aku pernah datang kepada orang yang dia itu banyak maksiat, bantu untuk dakwahku, kata setan. Dakwahnya setan nih, ngajak maksiat, ngajak kufur. Sehingga aku menawarkan mau kasih hadiah sama siapa? Sama si orang tadi itu. Kata iblis, inti minta apa? Tak satu, kalau dikasih apa? Sapi perah tetanggaku bunuh, kata dia. Kenapa harus bunuh? Saya ini makhluk, tidak bisa matikan, kata dia. Gini aja, kamu tak kasih 10 sapi perah yang sama hasilnya, nggak butuh, nggak perlu. 20 nggak perlu, matikan sapinya dia. Apa alasannya? Sakit hati, Pak. Karena orang itu mendapatkan kenikmatan sapi perahnya bagus. Aku tuh iblis, sehingga berpikir ke situ. Orang itu berpikir yang penting mati. Kan lebih jelek daripada aku, katanya. Wah, hati-hati itu terjadi pada kita. Yang berikutnya, siapa mau baca? Ayo, bawa kitab nanti minggu berikutnya. Ayo, yang mau baca, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wal faidatu sadisah anni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'duhum ba'dan li gharadin wa sabab fata'ammaltu fi qouli ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan fatakhadtuhu aduwan wa taraktu ghairahu. Masyaallah. Yang keenam, faedah yang keenam, kata Hatimul Asam tadi itu kepada Syaqiq al-Balkhi, aku melihat manusia ini saling bermusuhan, yu'adi ba'duhum ba'dhan, memusuhi sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, li gharadin, karena ada tujuan tertentu, wasabab, dan ada sabab. Lah ya, kok musuhan orang tadi itu, saling bermusuhan, saling peger, saling kesel. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, aku merenungkan firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa, setan itu musuh kepada kamu, yang gak ada obatnya itu, musuh seterusnya. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan setan itu musuhnya kamu. Di situ fa'alimtu, aku yakin, annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan, tidak boleh musuhi seorang pun kecuali setan. Selain setan jangan dimusuhi. Fatakhatu aduwa, aku jadikan setan musuh utamaku. Wa taraktu ghairah, aku tinggalkan yang lainnya. Ini musuh bebuyutan, Pak, setan itu. Padahal manusia nggak ganggu setan, Pak. Setan itu mempengaruhi kita jangan satu tujuan, apa? Liyakunu min ashabis syair, min ashabis sa'ir,
untuk manusia ini jadi temennya, supaya menjadi temennya ada di neraka disiksa, karena mereka tahu bakal akan disiksa di neraka. Lu ada apa sampean musuhan sama setan, musuhan sama manusia ini? Lu manusia itu musuh sama kamu itu karena dipengaruhi sama setan kok. Saya mau tanya, kalau ada musuhnya kamu sembunyi di belakang temennya kamu, gimana sikapnya kamu? Kamu bunuh temennya kamu itu untuk membunuh musuhnya kamu? Ya, jangan. Kamu harus cari cara untuk membunuh musuhnya kamu, bukan temennya kamu. Setan itu sembunyi ada di saudaranya kamu muslim, karena itu dia menggunakan mencaci kamu dengan mulutnya saudara kamu, dia mendolimi kamu dengan tangan dan kakinya saudara kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kamu musuh yang dibalik mereka, jangan mereka yang kamu musuhi. Paham ya Pak? Musuh sama penyakit itu akan buat sehat, tapi musuh sama orang yang sakit jangan dong, itu harus diobati. Sesama muslim ya harus berusaha untuk kita sadarkan, tapi sama setan nggak perlu, karena setan nggak akan sadar. Setan nggak pernah sadar Pak. Zamannya Nabi Musa pernah iblis nih datang kepada Nabi Musa, Musa tolong aku ini dilaknat sama Allah, sama turunanku. Kamu kan dekat sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima, langsung bisa berdialog dengan Allah. Mintakan sama Allah untuk aku diampuni. Maka Nabi Musa nyatanya, ya Allah, iblis misal mau tobat untuk engkau ampuni ya Allah. Nggak bisa Musa, udah aku tutup hatinya. Kasihan ya Allah. Nabi Musa, oh ya, kata Allah, perintahkan kepada iblis untuk sujud ke kuburan Nabi Adam, sebagai bukti bahwa dia telah berubah. Wah, senang Nabi Musa. Iblis, ada kesempatan kamu selamat. Oh iya, kata Allah, kamu sujud aja ke Nabi Adam, maka Allah ampuni dosa kamu dan kamu bukan menjadi hamba yang terkutuk. Apa nih hasil nih? Masa hidupnya Adamnya suruh sujud, aku nggak mau, mati suruh sujud, enggak, kata dia. Oh, hasutnya Pak. Nah itu sulit orang yang hasut dinasihati. Saya mau baca, fadhal. وقال رضي الله عنه والفائدة السابعة إني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينكس قدره فتأملت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. Faedah yang ketujuh, aku melihat setiap orang ini yas'a bijiddin, dia usahanya serius, wa yastahid bimubalaghah, semangatnya tinggi. Untuk apa? Li talabil gud, untuk mencari makanannya, wal ma'ash, dan keuntungan kerjanya, bihaitsu yaqa'u bihi, malah sekiranya dia terjerumus sudah fi syubhatin wa haram, dalam urusan syubhat dan yang haram. Tak lihat orang ini kok kerja terus urusannya serius lagi kalau kerja, kadang-kadang dapat syubhat malah melakukan yang haram, semangat. Wa yudillu nafsahu, dia menghinakan dirinya, kadang-kadang menjadi orang merdeka, jadi budaknya manusia hanya karena jabatan, hanya karena gaji.
hanya karena harta, hanya karena borongan. Wa yunqisu qadrah, mengurangi martabat dirinya. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, maka aku berpikir dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di bumi ini kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Itu dabbah. Fa'alimtu, ini waktunya Isya belum? Fa'alimtu, maka di situ aku yakin anna rizki 'ala Allah, rizkiku sudah dijamin sama Allah. Wa qad minahu, dan Allah telah menjamin itu rezeki. Fashtaghaltu bi ibadati, karena itu aku enggak bingung itu, aku sibuk dengan beribadah kepada Allah. Wa qata'tu tamai, aku putus keserakahanku, amman siwa, harapanku amman siwa, daripada selain Allah. Kok lihat kok semangat kerja enggak ada habis-habis Pak dunia ini. Kata Nabi, sinfani la yashba'an, dua golongan manusia ini enggak akan kenyang. Talibu ilmin wa talibu dunia, orang cari ilmu dan orang cari dunia. Nggak ada habis-habisnya. Law kana libni adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Seandainya manusia itu punya dua lembah dari emas, gunung, cekungan antara gunung dan gunung. Kalau di sini jurang, kalau di sana itu masih ada daratan, itu namanya lembah, wadi namanya. Itu diisi emas, bukan satu, dua lembah diisi emas, miliknya kau, miliknya manusia yang satu ini. Labtagha thalithan, bukan istirahat, udah istirahat. Labtagha thalithan, minta yang ketiga. Kalau perlu punya bumi, minta matahari. Serakah manusia ini, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia, artinya memuaskan manusia, illa turab, kecuali tanah, al-maut, mati. Wa yatubullahu ala man tab, Allah itu selalu menerima tobatnya orang yang bertobat kepadanya. Adalah tobat Pak, buat apa ngurus itu semuanya? Dibangun rumah, wah jadi DPR dari partai A, wah duitnya banyak, istrinya cantik, mati. Jangan-jangan musuh politiknya kawin sama istrinya, rumahnya tempat dia, duitnya dinikmati sama musuhnya dia. Kata dia, aku berpikir rezeki sudah jamin sama Allah kok, ada apa kok cari yang sudah dijamin? Gila nggak kalau ada ikan di tengah laut cari air? Udah dijamin rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bingung rezeki? Enggak, wis aku sibuk dengan ibadahku kepada Allah. Enggak cari, enggak bingung dengan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kalau Anda enggak makan sehari, masih kuat hidup enggak? Masih ya? Enggak minum sehari, masih kuat hidup enggak? Coba nggak nafas 5 menit aja, nggak bisa hidup Pak. Berarti kebutuhan kita kepada oksigen lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Tapi kenapa kok Anda nggak perlu cari oksigen? Anda yakin? Ya kalau saya masih hidup saya bisa bernafas. Anda juga begitu Pak, rizkinya kalau masih hidup, rizki itu masih tetap dijamin sama Allah. La tamutun nafsu hatta tastakmila rizqaha, enggak ada satupun jiwa yang mati kecuali rizki sudah sempurna. Karena itu kadang-kadang kita nih bodoh ya, jadi manusia nih udah dijamin masih kita bingung mencarinya. Yang justru nggak dijamin kita tenang-tenangan aja. Sama tanya, siapa yang jamin Anda akan mati Islam, mati husnul khotimah? Nggak ada usaha. Siapa yang jamin kalau Anda itu tidak diadab di kubur? Nggak ada. Siapa yang menjamin kalau Anda ini masuk surga? Fokus ke sana Pak. Kalau rezeki udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, begitu.
Ayo, siapa mau baca? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal faidatu tsaminah inni ra'aitu kulla wahidin muta'ammidan ala syai'in makhluq ba'duhum ila dinar wad dirham wa ba'duhum ila al mal wal mulk wa ba'duhum ila al hirfati was sana'ah wa ba'duhum ila makhluqin mithlih fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallaha likulli syai'in qadra qad ja'alallahu likulli syai'in qadra fatawakkaltu 'ala Allahi fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Faedah yang ke-8. Aku melihat setiap orang ini mu'tamidan ila syai'in makhluk. Dia mengandalkan sesuatu yang makhluk dari Allah. Dia mengandalkan makhluk. Ba'duhum ila dinar wa dirham. Sebagian mereka mengandalkan kepada hartanya. Bersandar mengandalkan kepada dinar dan dirham, duit. Ba'duhum ila al-mal wal muluk. Sebagian mereka kepada kekayaannya, kehartanya dan kekuasaannya. Ba'dhum ilal hirfa was sina'ah, sebagian mereka kepada produksinya, sebagian lagi ila makhluqin mithli, kepada makhluk semisalnya, orang yang menyamin dia, orang yang menggaji dia dan seterusnya. Lah ya, ngandalkan orang. Maka aku berpikir di firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Maka disitulah aku tawakal kepada Allah, fa huwa hasbi, maka Allah cukup bagiku untuk andalanku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang kita pasrahkan diri kepadanya. Mengandalkan siapa anda? Dokter. Dokternya mati, dokternya sakit. Mengandalkan apa? Mengandalkan tank. Tuh lihat waktu tsunami, tanknya kelem. Mengandalkan apa? Siapa yang hebat nih? Siapa yang hebat? Maka disitulah mau mengandalkan apa? Harta. Emangnya kalau kaya ente nggak kena sakit? Banyak pak orang yang di kulkasnya itu makanan macam-macam tapi nggak boleh dimakan sama dia. Banyak punya mobil tapi dia lumpuh, nggak bisa menikmati di atas kasur dia. Banyak. Mengandalkan apa nih? Pekerjaan kamu, pabriknya kamu, banyak yang bangkrut. Mengandalkan makhluk, nggak bisa diandalkan makhluk nih, sama-sama lemah. Maka disitulah aku berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Cukup bagiku Allah. Masya Allah. Qala Syaqiq, kata gurunya Syaqiq, waffaqakallah ya Hatim, semoga Allah memberikan kamu taufik wahai Hatim. Inni qad nadartu Taurat wal Injil wa Zabur Furqan. Kata Syaqiq, aku ini mempelajari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Fawajatul kutub al-arba'ah tadur ala hadil fawaid tamaniyah. Aku lihat kitab 4 ini semuanya berputar pada 8 faedah yang kamu dapat ini. Ya, kita disuruh sholat, kita disuruh istighfar. Iya, ada di sini nih 8 ini. Faman amila biha karena amilan dari kutubil arba'ah. Karena itu saya nyatakan siapa mengamalkan 8 faedah yang kamu terangkan tadi itu berarti telah mengamalkan 3 kitab 4, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Iling tak kira-kira? Masih ingat nggak? Gitu. Kalau sudah nggak bawa pulpen sama kertas,
berarti yang kamu dengarkan tadi hilang jadinya. Karena itu bawa pulpen sama kertas, nanti dicatat sampai di rumah. Nina, oleh-olehnya pengajian, nih istriku, ini oleh-oleh pengajian, itu akan bagus itu. Berarti Anda telah menyalurkan ilmu kepada anak-anak Anda. Begitu. Ya lek ngene tok. Nak nunggu nanti. Sekarang wis lali. Nomor papat itu apa mampu? Lali aku. Nah, karena itu bawa pulpen, bawa kertas, diniati untuk apa? Sebagai oleh-oleh ilmu untuk keluarga kita gitu. Ojo puhung tuh ayo oleh-oleh. Oleh-oleh ilmu akan lebih bagus itu gitu ya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.